Pak Ito, pada saat ditangani Kortas Tipikor Polri itu, Febri tersangkanya, FA itu tersangkanya di kasus Asabri. Tapi ketika kejaksaan ternyata sprindik untuk tersangka yang keluar kepada FA ini adalah TPPU. Kenapa bisa begitu, Pak? Sebetulnya ada dua, Pak ya, dua LP. Jadi mungkin perlu saya luruskan bahwa kasus ini kan unik ya, kita harus melihat kasusnya secara komprehensif ya. Bahwa yang menangani pertama mulai dari bulan Agustus tahun 2025 itu adalah Polri ya, dalam ini Kortas Tipikor. Banyak sekali yang sudah dilakukan termasuk mindiknya ya, administrasi penyidikan yang selama untuk kasus yang pertama itu LP pertama sampai 20 yang mulai dari laporan informasi sampai semuanya dilengkapi sehingga memiliki keyakinan bagi Kortas Tipikor untuk melakukan langkah hukum. Yaitu melakukan, jadi menggeledah seseorang rumah yang miliknya pejabat yang saat itu menjadi satu ikon ya dalam pemberantasan korupsi. Ini kan juga merupakan sesuatu yang memiliki konsekuensi bagi Polri ya, karena bisa jadi kickback kalau misalnya kita tidak hati-hati dan nggak sembarangan juga sampai bisa dapat keterangan di sana, kemudian sampai dengan menggunakan alat tertentu ternyata ada brankas di belakang dinding ya. Nah kan pertanyaannya kenapa harus ada brankas yang di belakang dinding, kita juga nggak tahu ya Pak ya. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh penyidik Polri selama ini adalah semua persyaratan mulai dari laporan informasi sampai dengan LP itu dibuat betul-betul sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Kenapa demikian? Karena kan tersangka FA ini juga memiliki hak untuk nanti mengajukan pra peradilan kan. Nanti Polri tentunya harus menghormati apapun hasil daripada sidang pra peradilan. Kita kan ingin mengungkap kasus korupsi bersama-sama. Semangatnya ini dari Bapak Presiden kan kasus korupsi harus diungkap siapapun yang terlibat. Nah kemudian kalau kita lihat tadi ya bahwa memang kelihatannya untuk kepemilikan daripada emas dan uang itu Polri juga hati-hati. Pertama kita sudah menggandeng Pegadaian ya untuk menentukan keaslian. Kemudian yang kedua bahkan dengan FBI ya, dengan Secret Service ya, kita sudah mendapatkan satu keterangan yang untuk memperkuat kira-kira barang bukti itu kira-kira asalnya dari mana, yang tentunya nanti harus di cross check ya. Cross check. Kemudian yang kedua adalah tentunya secara logika bahwa yang dilakukan Polri ini kan semuanya adalah untuk membuat terang satu perkara. Setelah ada perintah untuk menyerahkan ke kejaksaan, sekarang ini terputus kan? Tapi Polri kan selama ini sudah memeriksa 16 orang. Kemudian sekarang masih dikembangkan lagi, sehingga saya pernah mengalami dulu penanganan kasus mafia pajak itu kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman kejaksaan. Sehingga kita saling melengkapi ya, saling mengisi semangat untuk mengungkap kasus ini, apakah ini benar atau tidak harus kita kedepankan azas. Kalau Pak Ito melihat kalau kali ini agak terputus nih setelah Kortas Polri ke Kejaksaan Agung itu tidak dilanjutkan, tapi menjadi seperti dua hal yang berbeda. Kan begini, tadi disampaikan oleh Pak Mas Febri bahwa kan ada bahwa dalam KUHP itu jaksa pun bisa melakukan koordinasi kan. Jadi ini pun juga tentunya antara pihak Kortas dengan kejaksaan kita selalu berkoordinasi. Apalagi yang menangani di Kortas Tipikor ini kan teman-temannya Mas Febri dulu. Kemudian yang tim 9 juga teman-temannya Mas Febri. Sehingga bagi mereka sesama alumni daripada Gedung Merah Putih akan sangat memudahkan kalau memang semangatnya betul-betul ingin mengungkap kasus ini secara terang ya. Jadi harusnya adil. Kalau di kepolisian sudah tersangka untuk Asabri, harusnya di Kejaksaan Agung juga tersangka untuk Asabri juga. Ya, tapi tentunya mereka juga harus mendapatkan pendalaman ya. Sementara ini kan TPPU-nya yang baru diinikan. Kalau yang di Asabri ini kan kita juga sudah mempunyai data-data kira-kira saksi-saksi yang mengatakan pada saat kasus Asabri itu dengan penetapan dari tersangka menjadi saksi itu ada harganya gitu kira-kira. Dari Mas Febri juga melihat ada yang terputus dari proses penanganan di Kortas Tipikor ketika ditangani oleh Kejaksaan Agung, seperti ada bagian yang hilang yang tidak nyambung. Kalau saya melihat ya dari aspek hukum ya secara objektif begitu, kejaksaan sebenarnya tidak mau secara otomatis mengambil status hukum yang lama langsung otomatis status hukum itu dilekatkan di proses kejaksaan. Nah, analisa saya kejaksaan sedang berupaya semaksimal mungkin menjalankan hukum acaranya dengan benar. Karena itu kejaksaan menerbitkan 3 sprindik umum. Kan nggak bisa kejaksaan tiba-tiba netapin tersangka berdasarkan sprindiknya Polri. Itu tentu nggak bisa. Maka kejaksaan membuka dengan sprindik
umum terlebih dahulu. Ada 3 sprindik tadi yang saya ketahui. Yang menjadi persoalan adalah ketika 3 penyidikan ini yang jadi tersangka duluan adalah pencucian uangnya. Padahal kalau kita baca baik-baik, sudah diuji juga di putusan Mahkamah Konstitusi, ada penjelasan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 soal pencucian uang. Sederhananya begini, dalam hal penyidik tindak pidana asal, katakanlah tindak pidana asalnya korupsi ya, katakan begitu. Menemukan adanya tindak pidana pencucian uang, barulah dilakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Artinya apa? Harus jelas dulu tindak pidana asalnya. Itu undang-undang yang mengatakan demikian. Saya tahu betul sebagian besar dari tim 9 ini adalah orang-orang yang punya kredibilitas ketika menjalankan tugas di KPK sebagai penuntut umum, bukan sebagai penyidik ya, sebagai penuntut umum. Namun ketika ada persoalan-persoalan seperti ini, tentu sewajarnya hak tersangka dan kejelasan hukumnya juga bisa terang benderang. Nah, kemudian kami juga menemukan beberapa hari ini kan kami mengidentifikasi benar atau tidak proses penanganan perkara ini. Kami juga menemukan ada satu hal lagi di surat perintah penahanan. Tadi saya perlihatkan ke teman-teman wartawan. Jadi di surat perintah penahanan itu poin menimbang A itu langsung lompat ke poin menimbang E. Hilanglah poin menimbang B, C, dan D. Ini kan kasus serius ya. Bukan kasus yang maksud saya bisa dimaafkan ada kekeliruan-kekeliruan. Okay. Nah, ini bentuk ketidakhati-hatian. Apakah itu harus didiamkan? Tentu saja tidak. Baik. Harus disampaikan. Itu yang pertama soal penahanan. Yang kedua, ada pasal yang betul-betul dilupakan dan tidak dipertimbangkan dalam penahanan tersebut. Berbeda nih, KUHP lama itu kan penahanan berdasarkan subjektivitas penyidik. Dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dan dikhawatirkan mengulangi perbuatan. Di KUHP baru nggak begitu, dibuat lebih objektif. Ada klausul di pasal 100 ayat 5 yang mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka 1, tidak datang 2 kali tanpa alasan yang sah. Nggak mungkin itu terpenuhi. Yang kedua, tersangka mengatakan hal yang tidak benar. Pemeriksaan tersangka saja belum dilakukan ketika penahanan dilakukan. Karena kami menerima surat penetapan tersangka TPPU dan penahanan itu pada jam 7 malam. Belum ada pemeriksaan tersangka pada jam 7 malam Statusnya tersebut. masih pemeriksaan saksi? Pemeriksaan saksi sudah selesai, kemudian diumumkan pemeriksaan tersangka, disampaikan, langsung surat penahanan diberikan. Baik. Bagaimana mungkin seseorang ditahan itu tanpa melalui proses pemeriksaan tersangka terlebih dahulu? Dan ada 8 syarat di ayat 5 pasal 100 itu yang menurut kami itu seperti tidak dibaca atau tidak dipertimbangkan oleh penyidik. Sehingga tadi saya setuju sekali, kita sedang menegakkan hukum. Tidak boleh melanggar hukum. Baik. Bukan atas nama pemberantasan korupsi kemudian hukum bisa dilabrak, tentu tidak begitu. Oke, Mas Febri. Nah, dalam konteks itulah kami menyimpulkan salah satunya sekarang bahkan penahanannya itu sendiri terancam tidak sah sebenarnya karena melanggar pasal 100 ayat 5 KUHP. Baik. Kalau begitu apakah nanti pra peradilan atau tidak ditahan dulu? Saya ke Pak Fikar dulu ya. Pak Fikar, saya ingin mendalami soal yang disebut Mas Febri. Harusnya jelas dulu tindak pidana asal atau predikat krimnya apa. Tapi FA ini langsung ditersangkakan atau ditahannya untuk TPPU. Oke. Yang harus diketahui sebenarnya dalam proses penyidikan perkara ini, ya, penyelidikannya itu sudah lama. Jadi sejak ada peristiwa pembuntutan itu, ya kira-kira 1 tahun yang lalu, itu sebenarnya penyelidikan sudah dimulai. Polri ya. Penyelidikan sudah dimulai, sudah ada pengumpulan alat bukti dan sebagainya, kemudian disimpulkan, oh ada peristiwa pidananya. Sampailah pada puncaknya kemudian polisi menetapkan sebagai tersangka. Meskipun kemudian penyidikannya diserahkan kepada kejaksaan gitu. Tetapi di penyelidikan saya yakin ya polisi itu sudah mendapatkan alat-alat bukti yang kemudian menyimpulkan bahwa itu peristiwa pidana. Gitu. Karena di penyelidikan itu kan kesimpulan akhirnya itu ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh seorang. Dan karena itu kemudian ada
ada peristiwa politiknya sedikit kan, dipanggil presiden dan sebagainya, yang kemudian penyidikannya diserahkan kepada kejaksaan. Oke. Ya, jadi maksud Anda tindak pidana asalnya, predikat krimnya itu sudah ketemu di tingkat menurut saya Polri itu sudah ada saat itu. ditanganin Ketika di penyelidikan Korpas itu Tipikor sudah itu ya? ada gitu. Oke. Nah, karena itu kemudian apakah kemudian umpamanya korupsinya atau tindak pidana lainnya itu dilekatkan pada tersangka yang lain, ya, atau nanti sama-sama juga gitu. Hanya saja sekarang kejaksaan sedang konsentrasi pada TPPU-nya gitu. Yang sebenarnya kan itu artinya gini, TPPU itu intinya kan sebenarnya penyamaran hasil tindak pidana sebenarnya. Kan sebenarnya itu, iya kan? Nah, artinya tindak pidananya memang sudah ada gitu. Nah, saya yakin di sekarang kan baru pemeriksaan. Di dakwaannya itu pasti ada predikat krimnya, pasti ada tindak pidana asalnya, pasti ada. Saya kira kejaksaan nggak main-main gitu, ya, nggak main-main untuk menerapkan TPPU itu, gitu. Karena dia sudah menemukan tindak pidana asalnya. Gitu. Saya kira begitu. Jadi kalau misalnya Febri itu kena TPPU, dia juga pasti kenakah tindak pidana asalnya? Pasti. Pasti juga. Pasti juga. Karena dalam perkara ini kan kalau dilihat. Saya kemarin membaca mingguan berita yang top itu dijelentrehkan, diterangkan begitu sedemikian rupa, ya, sampai pihak-pihak yang semua yang terlibat tuh ada di dalam majalah itu. Nah, saya kira ini akan berkembang terus, gitu, ya. Di samping soal TPPU dan ini, tapi juga pihak-pihak yang akan ditempatkan jadi tersangka, saya kira akan berkembang terus. Karena nggak mungkin Pak FA ini bekerja sendiri, gitu. Ya, apalagi umpamanya ketika dia melakukan penekanan pada satu pihak untuk mengambil sesuatu itu orang lain yang melakukan. Artinya itu benar tidak ada penekanan, kelihatan. Mas Febri, tapi yang dijawab nanti ya. Karena ada informasi tambahan juga tadi dari pihak Kejaksaan Agung, Pak Rudi Margono sudah mengumumkan bahwa ada satu tambahan lagi tersangka yang ditahan juga dalam kasus TPPU dengan inisial NH. Kemudian juga ada satu saksi FH, Ferry Hongkiriwang, yang kemudian diajukan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Download Metro TV Extend sekarang.